Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya bisa didengarkan dengan jelas ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar, Pak. Oh iya. Oke, baik. Terima kasih. Ini baru berapa ini? Baru 16 orang dari 22 ya. Oke, nggak apa-apa ya. Kita mulai saja karena ini kuliahnya malam. Jadi nanti kalau mundur-mundur nanti tambah malam selesainya. Jadi mungkin sebaiknya saya awali aja ya. Saya mulai sambil menunggu yang lain, harapannya biar segera masuk. Oke, sebelumnya saya minta maaf ya karena terpaksa kuliahnya harus malam. Sebenarnya tadi saya coba minta waktu siang ya. Cuman ternyata siang banyak yang kuliah ya, ada kuliah pengganti juga. Sehingga ya sudahlah kalau gitu kapan lagi mau dimulai gitu kuliahnya untuk pengganti ya. Karena ini kuliah project ini sudah 3 kali ya berarti ya. Belum ada materi yang tersampaikan ya, karena yang 2 adalah dulu waktu IS ya. Kemudian yang kedua itu kalau pas ada rapat dan ada tamu. Kemudian yang ketiga kemarin libur Maulid Nabi ya. Untuk materinya sendiri, sebenarnya kemarin untuk yang Project 2 itu tentang ini ya, coba saya share dulu. Sudah kelihatan ya? Iya. Ya. Oke, baik. Jadi Project 2 kemarin kan materinya tentang ini ya, obstacle avoidance ya, based on physiology control. Nah itu belum selesai, ya karena ada 2 kali kita terkendala ya. Jadi yang pertama dulu IS, yang kedua ya saya pas ada kebetulan ada tamu dan ada rapat. Jadi ya terpaksa kita ganti, ya kita harus ganti supaya materinya tersampaikan. Nah terkait dengan materi obstacle avoidance ini sempat saya sampaikan di pertemuan yang kedua ya dari project ini. Jadi kita menggunakan modelnya adalah kita menggunakan ini ya, menggunakan simulator ya. Simulator yang kita gunakan adalah simulator VRAP namanya. Jadi di situ disediakan beberapa model robot. Ya. Jadi kalau di materi pertama itu kalau nggak salah saya sempat share mengkoneksikan antara VRAP dengan C++ ya. Nah itu kalau yang dijadikan model saat itu adalah model robot dari Pioneer ya, mobile robot Pioneer P3DX. Seperti yang Anda lihat di slide itu Pioneer P3DX itu dia menggunakan mekanisme differential drive ya. Artinya dia menggunakan perbedaan kecepatan roda kanan dan roda kiri ya. Itu untuk membuat manuver, ya, membuat gerakan ya. Kalau kecepatannya kebetulan sama menuju ke arah yang sama, maka robot ini misalkan bergerak maju begitu atau mundur ya. Tapi kalau kecepatan antara roda kanan dan roda kiri berbeda, itu berarti robotnya akan bergerak sesuai dengan ini ya, dengan roda mana yang kecepatannya cepat, ya. Kemudian roda mana yang kecepatannya lambat. Misalkan kanan lebih lambat daripada kiri, maka yang robot akan bergerak ke kanan, ya. Dia akan belok ke kanan. Jadi yang kiri lebih cepat, ya. Yang kiri lebih cepat daripada yang kanan rodanya, itu maka dia akan belok ke kanan. Tapi sebaliknya kalau misalkan yang roda kanan lebih cepat daripada yang kiri, maka robotnya akan berbelok ke kiri. Seperti itu. Nah, itu mekanisme dari differential drive ya, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah itu tadi aktuator ya, aktuator artinya robot itu punya sistem sensor dan aktuator. Nah tadi yang saya bahas terkait dengan gerakan robot itu adalah pembahasan tentang aktuator ya. Jadi aksi dari sebuah robot itu ditentukan oleh perbedaan kecepatan roda kanan dan roda kiri. Nah kemudian yang sensor ya, sensornya menggunakan apa gitu ya? By default ya, bawaan dari pabriknya robot ini memiliki ultrasonic sensor ya, jumlahnya ada 16 biji. Ya. Kalau Anda lihat, ini ultrasonic sensornya yang bulat-bulat ini ya.
Ini di depan ada 8, di belakang ini ada 8. Jadi totalnya 16. Nah, ini 8 sensor di depan, 8 sensor di belakang. Nah, tapi untuk navigasi, karena robot ini gerakannya adalah maju, maka biasanya yang 8 di belakang itu tidak digunakan. Meskipun bisa diaktifkan sebenarnya. Nah, kemudian karena ini jumlahnya ada banyak, gitu ya, ultrasonic sensor, maka nanti di VREP itu ada penomoran ya, ada indexingnya. Ya. Indexing dari ultrasonic sensornya itu sendiri. Dimulai dari mana? Dimulai dari kiri depan. Kiri depan yang samping ya. Ini nomor 1. Ya, di sebelah sini ini ada. Kalau nah ini seperti ini kan, ini di paling kanan ya, paling kanan. Terus kemudian ada miring ya, miring kanan. Terus ini juga miring agak ke kanan. Yang ini lurus ya ke depan, tapi sebelah kanan. Ya, jadi ini ya, yang saya tunjuk pakai mouse ini adalah yang ini. Ya, yang kelihatan paling pinggir. Kemudian ini itu adalah yang ini. Kemudian yang ini itu adalah yang depan. Ya. Begitu juga sebaliknya yang kiri ya. Nah, yang sisi ini nggak kelihatan ya. Dia di sebelah kanan dan kiri dari robot ini. Ya, nggak kelihatan. Nah, itu urutannya dari kiri yang paling luar itu adalah 1, ini 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nanti ini 9, 10, 11, dan seterusnya, muter begitu. Itu urutan nomor sensornya. Sehingga nanti itu berkaitan dengan kita memberikan array ya, membaca array dari sensornya. Oke, nah kemudian pembacaan sensornya seperti apa? Ya, sensor ini kan mendeteksi objek, ya, baik dia di depan maupun di samping kanan dan kiri ya. Makanya dia dibuat bentuknya seperti ini ya, melengkung begini. Jadi 2 yang depan ini untuk mendeteksi misalkan objek di depan, terus yang ini untuk mendeteksi yang serong sebelah kiri, ini untuk yang sebelah kiri samping ya, ini untuk yang samping persis ya, sebelah kiri 90 derajat ya. Begitu juga dengan yang kanan. Makanya kenapa saya beri nomor sama gitu ya, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Karena tugasnya sama, cuman beda kanan dan kirinya saja ya. Seperti itu. Nah, kita bisa menggunakan seperti ini ya, menggunakan pangkat ya, 2 pangkat ya. Misalnya ini dikasih 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4 ya, tapi di minus ya, di daerah minus untuk yang kiri, sedangkan yang plus di daerah kanan. Bisa seperti ini ya. Sehingga nanti kaitannya dengan membentuk ini membership function fuzzy ya. Karena ini tadi kan judulnya dengan fuzzy logic ya. Nah, kita bisa membuat fuzzy logicnya itu dari minus ke plus sebenarnya bisa. Cuman itu tidak efektif ya, karena pada dasarnya kan angka yang di kanan dengan yang di kiri ini kan sama. Bedanya adalah satunya plus, satunya min, satunya plus, satunya min gitu ya. Yang anggap aja yang right ini plus, yang left ini min sudutnya. Sehingga nanti bisa diwakili oleh separuh ini saja sebenarnya. Tapi tinggal mengidentifikasi dia di sebelah kanan apa sebelah kiri. Tapi kalau sudutnya sama sih. Ini kan semakin ke sini semakin min 90 derajat, ini semakin ke sana plus 90 derajat. Jadi angkanya sama ya. Maksimalnya 90, sininya 0. Cuman satunya 0 sampai 90 plus, 0 sampai 90 min di sini. Ya, artinya sama. Oke, jadi kita mungkin bisa gambarkan ya, kalau misalkan kita anggap bahwa sensor itu mendeteksi obstacle ya, posisi obstacle itu dengan status biner begitu, jadi on off ya. Kita belum memperhatikan jarak ya, masih on off-nya saja. Itu kalau misalkan US1 untuk right dan US1 untuk left itu sama-sama mendeteksi, itu berarti front obstacle ya, berarti anggap aja 0 derajat gitu. Kalau tidak mendeteksi semua, ya berarti tidak ada obstacle. Kemudian kalau deteksi 1 saja di sisi sebelah sini, maka itu misalkan anggap aja min 10 derajat. Anggap aja statusnya adalah slightly front left gitu ya. Kemudian kalau yang sebelah kanan, anggap aja plus 10 derajat ya, slightly front right, misalkan begitu. Nah, suatu saat bisa jadi tidak hanya cuma 1 yang membaca ya, bisa jadi 2 gitu. Kalau misalkan dia mendeteksi sebuah tembok ya, tembok panjang begitu kan bisa jadi sensor depan ya, US1, US2 itu mendeteksi semua gitu ya, seperti ini tadi. Ya.
Berarti itu kan obstacle-nya anggap aja tadi di depan. Ya. Atau hanya mendeteksi satu, ini kalau misalkan objeknya kecil ya. Kebetulan dia terdeteksi oleh US1 atau US1 yang right gitu ya. Nah, suatu saat bisa jadi yang samping ya US1 dan US2-nya itu mendeteksi barengan. Ya, itu anggap aja misalkan minus 20. Atau misalkan ini muncul sendiri, misalkan di sini 1 ya, atau sini 1. Gitu. Itu nanti dilambangkan berapa derajat. Ya. Kalau 2, nanti berapa derajat dan seterusnya. Itu tergantung kita ya. Tergantung kita mau membuatnya seperti apa ya. Itu depend on the user. Oke, nah ini saya buat satu sisi saja. Jadi kalau anggap aja misalkan ini US1, kanan dan kiri sama-sama 1 ya. Ini berarti ada objek di depan, 0 derajat. Tapi kalau US1-nya saja yang 1, yang sebelah kanan ya, yang sebelah kirinya enggak, ya, maka dia slightly front ya. Ini anggap aja 10 derajat. Kemudian kalau 2, anggap aja 20 derajat. 1 yang di US2 saja, itu anggap aja 30. 2 di US2 dan US3 anggap aja 45 gitu ya. 1 di US3 anggap aja itu 60. Kemudian US3 dan US4 sama-sama aktif, itu anggap aja 75. Kalau hanya US4 yang aktif, itu anggap aja 90. Ya. Ini anggap aja ya, anggap aja itu berarti Anda boleh mengasumsikan sendiri. Tujuannya apa sih? Memudahkan gitu ya, memudahkan kita nanti mengkodekan kalau misalkan sensor itu terbaca seperti ini modelnya, ini kita mau ngasih angka berapa gitu ya, derajatnya ini. Gitu. Ya. Jadi mungkin sebelum langkah lebih jauh, apakah ada dari Anda yang belum tahu fuzzy sama sekali? Atau semuanya sudah pernah dapat ya, artinya teorinya tentang fuzzy? Ya, silakan mungkin disampaikan. Apakah ada yang belum dapat sama sekali atau belum tahu sama sekali fuzzy itu apa gitu? Permisi Pak, mohon maaf Ya. saya terlambat Pak. Oke. Ini Pak, kan pada pertemuan minggu lalu sudah disampaikan kebanyakan teman-teman sudah mengenal fuzzy, cuman hanya sampai perhitungan saja. Ya. Oke. Oke, jadi dianggap sudah ini ya, sudah tahu ya dari penjelasan yang sebelumnya. Ini memang sengaja saya ulang karena ada sedikit perbedaan dengan yang saya jelaskan di slide nanti ya, di slide sekarang dengan implementasinya di programnya. Ya. Jadi perbedaannya di mana gitu ya? Kalau sampai sini oke, sama. Ya. Sampai sini kode ini sama. Nah, yang beda itu nanti di sini. Membership function obstacle position ini agak beda. Jadi gini, Anda ini disampaikan Piko sudah sudah paham atau mungkin ada yang sedikit lebih paham ya dari sebelumnya yang tidak tahu sama sekali. Fuzzy itu dia algoritma AI yang membutuhkan ini ya reasoning ya, reasoning. Jadi jika A gitu ya dan B ya, jika ada kondisi A dan B maka kejadiannya adalah misalkan X begitu. Jika B dan C maka outputnya adalah Y, misalkan begitu ya. Itu reasoning ya. Ada dua hal yang terjadi, kemudian itu dikombinasikan, ya, dikombinasikan sehingga menghasilkan sebuah output yang sesuai. Itu apa, gitu ya. Nah, dari model seperti itu ya, itu biasanya kita larinya akhirnya ke inference ya, ke inference. Jadi ada dua input yang dibutuhkan oleh fuzzy ya, setidaknya untuk menghasilkan sebuah output. Nah, dua input ini apa gitu ya? Kalau kita kaitkan dengan kasus mobile robot ini. Mobile robot ini kan targetnya kan menghindari obstacle. Nah, sekarang apa yang bisa menjadi input, kemudian outputnya berupa apa? Gitu ya. Nah, setidaknya Anda harus punya dua input. Kemudian outputnya 1.
Yang jelas kita tahu outputnya kalau namanya obstacle avoidance itu adalah robot ini mampu menghindari objek, kan gitu ya. Nah, menghindari objek itu kan berarti dengan gerakan ya, dengan gerakan. Kalau misalkan objeknya ada di sebelah kiri depan, maka dia harus menghindarinya ke kanan. Ya, logikanya begitu. Kalau objeknya itu ada di sebelah kanan depan, maka dia menghindarinya ke kiri. Itu outputnya, gerakannya begitu. Nah, sekarang yang menjadi inputnya apa? Apa yang bisa kita gunakan untuk mengetahui, oh ada obstacle di depan. Ya, mestinya kan ada ininya ya, ada detektornya ya, ada detektornya. Nah, sekarang kalau misalkan kita sudah punya detektor, informasi apa yang kita dapatkan dari detektor tersebut? Nah, Anda harus punya dua itu. Ya, nah dari sini apa itu yang memungkinkan dari sebuah robot? Ada dua objek, misalkan Anda bayangkan sebuah apa namanya, begini ya. Saya coba. Ini saya switch ke paint, kelihatan paint-nya ya? Iya terlihat Pak. Ya, kelihatan ya, baik. Jadi misalkan saya punya sebuah bidang ini ya, kartesian ya, sumbu kartesian begini, X sama Y. Kemudian saya punya sebuah objek ya, A, dan ada objek lain B. Nah, sekarang A dan B ini gimana? Apa hubungannya A dan B gini? Nah, yang jelas A dan B ini dia punya posisi masing-masing ya. Ya, ini punya X, Y, B juga punya X, Y. Ya. Nah, kalau dari dua titik ini kita bisa dapatkan yang pertama adalah anggap aja kalau normalnya ini anggap aja A ini robot ya. Normalnya robot ini arah hadapnya itu adalah selalu ke X ya. Kalau ke sumbu X ini normal ya. Berarti kan ada sudut yang dibentuk antara normal ini dengan titik ini ya, titik A dan B. Anggap aja theta begitu, sudutnya. Normalnya ke sana, sama dengan X-nya. Nah, berarti yang pertama sudut. Nah, sekarang setelah sudut diketahui apa lagi? Jaraknya berapa? Ya, kita punya dua info itu. Ya, dua info itu, sudut sama jarak. Nah, saya kira sudut dan jarak ini cukup ya, dipakai ya, dua ini dimasukkan untuk ke fuzzy ya. Masukkan fuzzy itu bisa. Ya, sudah bisa, maksudnya begitu. Nah, yang saya sampaikan tadi, ini, obstacle position, itu di sini, maka ya ini, kenapa saya bawa ini ke sudut tadi? Gitu ya. Kenapa ini saya bawa ke sudut? Karena kita ingin mengetahui tetanya, teta itu berarti sudut relatif antara titik B terhadap titik A itu berapa. Kenapa kok sudut? Ya, karena dengan kita mengetahui sudut datang dari obstacle, maka kita tahu robot ini nanti harus menghindarnya seberapa besar. Ya, mengarahkan headingnya itu berapa derajat dia. Jadi logikanya kalau misalkan objek itu sangat dekat, atau mungkin sudutnya itu 0 derajat, mendekati 0 derajat gitu ya. Maka robot itu harus, berarti kan objeknya di depan persis ya. Kalau di depan persis berarti kan effort untuk menghindarnya robot itu kan lebih besar yang dia butuhkan untuk menghindari objek tadi. Berbeda dengan objeknya itu ada di 90 derajat. Kalau 90 derajat kan dia nggak perlu menghindar. Udah lurus saja, kan objeknya di 90 derajat gitu ya. Bukan di depannya dia, tapi di sampingnya. Ya, artinya kalau di sampingnya kan sudah lewat, ya, bisa dilewati dengan mudah. Nah, itu perannya sudutnya. Seperti itu. Nah, oleh karena itu, sudut tadi saya jadikan sebagai salah satu fitur, ya, fitur dari fuzzy. Gitu ya. Nah, di sini saya kemarin membuat seperti ini. Jadi, karena saya membuat ini, akhirnya kemarin saya membuat banyak begini. Ada M0, M1, M3, M5, M7 ya. Menyesuaikan sama ini kan, M0, M1, M2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Jadi ada M0 sampai M7. Dengan yang apa namanya M2-nya saya yang genap-genapnya saya lompati.
Tapi ini kenyataannya apa? Banyak ya. Ini berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 membership function untuk sisi kanan saja atau sisi positif saja, dan 5 membership function untuk sisi kiri, sisi negatif atau ya sisi negatif atau kiri ya. Gitu. Nah, ini terlalu banyak ya, terlalu banyak. Akhirnya saya potong. Jadi U theta ini saya potong yang sebelah kirinya. Jadi saya hanya pakai sebelah kanan. Dan sebelah kanan itu pun karena ini jumlahnya 5, di realisasinya nanti saya menggunakan cuma 3. Ya, menggunakan 3. Jadi ini bentuknya ini M3 ini enggak apa namanya? Oh, ini mestinya salah ya. Ini bukan 10 30. Oke, ini boleh seperti ini. Yang baru itu akhirnya saya buat ini M3-nya ini 45 ya, tengah-tengahnya. Jadi antara 0 dan 90, 45. Jadi saya cuma pakai 3. Ya, cuma pakai 3. Jadi mungkin gambarannya mungkin gini. Jadi mungkin untuk membership function-nya yang apa? Sudut itu cuma tinggal 3 sekarang. Ini ya. Ini sampai sini, yang ini ke sana. Ya. Ini saya namai misalkan small ya. Medium, big misalkan gitu ya. Jadi ini 0, 45, ini 90 derajat. Nah, yang realisasinya sekarang saya buat seperti ini. Tujuannya apa? Supaya lebih sedikit ya. Kita hanya butuh lebih sedikit membership. Kaitannya dengan apa? Jumlah membership sedikit dengan komputasi ya, waktu komputasi. Waktunya kita coba untuk reduksi ya. Karena semakin sedikit perhitungan maka akan semakin cepat ya. Oke, jadi yang baru nanti seperti yang ini ya, yang ada di oret-oretan saya ini. Bukan seperti yang di sini. Nah, kemudian itu yang pertama ya, tentang sudut. Yang kedua adalah tentang jarak. Tadi kan ada theta dan D ya. Nah, D ini juga sama. Kalau kemarin saya buat 4 ya, karena asumsinya adalah very close, close, far, sama too far ya, 0, setengah, 1 meter, dan 2 meter. Ternyata setelah saya coba ya, sensor ultrasonik itu maksimalnya hanya 1 meter. Jadi yang too far ini saya buang. Jadi tinggal 3 ya nanti. Jadi mungkin ada close, medium, dan far gitu ya. Jadi 0, setengah, dan 1. Jadi akhirnya hanya ada 3. Hanya ada 3 membership function untuk distance dan 3 membership function untuk sudut. Ya. Nah itu yang perubahan-perubahan dari yang sekarang. Dari apa namanya PPT ini dengan yang realisasinya. Ya. Nah terkait dengan inference sistemnya sendiri, yang dibutuhkan adalah ini ya, fasifikasi ya. Fasifikasinya adalah rumusnya. Ya, mungkin tadi disampaikan Biko, mungkin secara rumus oke ya, sudah tahu bahwa kalau kita menggunakan membership segitiga itu kan dia ada ini ya, ada slope miring ke kanan dan ada slope miring ke kiri ya. Jadi ini kalau Anda lihat kan seperti ini. Ya, ini slope miring kanan, ini slope miring kiri. Slope naik, slope turun maksud saya gitu. Ya, ini ada dibagi begini. Nah, ini A, B, ini C, sedangkan ini nilainya X ya. X itu bisa bergerak di mana saja. Bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini, bisa di B, bisa di C gitu nantinya ya. Ya, sehingga rumusnya adalah X min A untuk yang ini, untuk yang slope positif ya, dibagi dengan B min A. Itu untuk slope plus. Slope plus ini berarti yang ini. Yang ini slope-nya min, karena dia turun. Nah ini nanti rumusnya yang ini C min X dibagi C min B ya. Ini untuk slope min. Nah, apakah hanya 2? Tidak ya. Ini 1 kan, ini 2. Nah sekarang kondisi di luar ini, nah ini. Kalau X-nya di sini dan di sini gimana? Nah, berarti selain 2 kondisi ini, maka nilainya 0. Itu hati-hati ya. Saya pernah kejadian bikin fasi itu lupa memasukkan yang kondisi 0-nya itu, sehingga akhirnya kok sampai berminggu-minggu itu salah terus gitu ya. Oh, nggak sesuai hitungan gitu, nggak sesuai harapan dan seterusnya. Setelah programnya saya cek lagi, ternyata saya lupa memasukkan yang kondisi di luar slope plus dan slope min tadi. Nah, itu blunder ya. Seperti itu. Oke,
balik lagi ke sini. Jadi ada 3 ya nilainya mu itu. Untuk slope positif, slope negatif. Ini untuk nilai di luar slope positif dan negatifnya. Jadi langsung di set 0 itu aja. Nah, kemudian ada inference engine ya dan rule base. Jadi ini ada output tadi kan ada 2 ya, punyanya distance sama punyanya theta. Nah, masing-masing berangkatnya dari 3 membership ya. Distance 3 membership atau 3 segitiga ya. Yang saya oret-oret tadi kan ada 3 ya. Tetanya juga cuma ada 3 kondisi. Small, medium, sama big. Yang ini misalkan tadi close, medium, dan far, misalnya begitu ya, distance tadi. Ya, jadi ada 3 ya. Ini inference engine-nya di sini. Nah, kemudian inference engine ini sebenarnya adalah rule base-nya ya. Jadi kita punya rule base kan. Rule base itu kan bentuknya seperti ini ya. Di versi itu kita ada semacam tabel, ya. Tabel kondisi gitu ya. Ya, jadi kalau atas ini misalkan distance, yang ini theta gitu ya. Ini kalau distance-nya misalkan tadi close, medium, far, small, medium, big, nah begitu. Nah, apa yang harus kita isikan di sini? Kalau misalkan sudutnya small, sudut small itu berarti 0 derajat ya. 0 sampai sekian derajat lah, terserah gitu ya. Sampai berapa tadi? 45 ya, tapi 45 itu semakin kecil kan nilainya. Ini ya, kalau Anda lihat kan small itu anggap aja di sini ya, daerah sini. Anggap aja sampai 10, 15 derajat ya. Apa yang Anda dilakukan oleh robot? Kalau small ya, objeknya di depan robot, kemudian jaraknya dekat. Jadi kalau misalkan saya gambar itu begini. Ini robotnya. Ini rodanya gitu ya. Objek itu di sini kira-kira. Ya, ini terbaca oleh sensor yang sini tadi. Kemudian jaraknya sekian. Ya, ini sudut theta. Apa yang harus dilakukan? Berarti kan robot ini harus belok ke sana kan? Atau mungkin justru malah belok ke sana. Dia membuat manuver yang kuat, gitu ya, manuver yang besar. Nah, berarti misalkan di sini kasih aja, oh dia manuvernya harus besar. Maka rule-nya yang harus diberikan di sini itu adalah misalkan big gitu ya, misalkan, atau mungkin very high gitu ya, FH gitu. VH bukan FH, VH, very high. Dia harus punya kemampuan menghindar sangat besar atau sangat tinggi. Gitu. Terus kalau jaraknya medium, ya medium itu berarti kira-kira objeknya ada di sini, misalkan begitu. Ya tetap aja, misalkan kita buat VH juga. Kalau far, nah baru ini H, kan begitu. Atau mungkin, ya nggak apa-apa. Kalau rule-nya Anda mau buat berapapun terserah. Jadi misalkan Anda punya VH, H, medium, low, very low, misalkan begini. Anda punya 5 begini, boleh ya. Nggak apa-apa. Jadi misalkan, oh ini VH, H, ini H. Kalau jarak sudut medium itu berarti di sini kira-kira objeknya. Apa yang harus dilakukan? Oh ini H, oh ini masih H juga. Oh ini M, ini L, ini VL misalkan. Ya, gitu. Itu namanya rule ya, rule yang kita pasang di situ. Nah ini Anda melihatnya dari sini ya, dari small dan close. Sudutnya kecil dan dekat. Nah, berarti kan harus very high ya. Itu membuat ini ya, inference-nya ya, dan rule base-nya ya, kaitannya. Nah, di sini biasanya ada 2 cara ya. Itu yang min-max. Di sini yang pakai min biasanya. Jadi antara dis dan theta ini nilai membership atau nilai derajat membership fungsinya itu lebih kecil yang mana gitu ya. Lebih kecil yang distance atau yang theta. Nah, dia itu masih menggunakan model seperti itu. Jadi dilihat dulu sudutnya apa jaraknya yang lebih kecil. Nah, gitu. Itu yang cara pertama ya, pakai min. Cara kedua itu pakai perkalian ya. Ya, inference itu perkalian. Jadi nilainya mu distance dengan mu theta itu dikalikan. Jadi kalau kita misalnya punya 3 dan 3, maka nanti di sini ada 9 perkalian ya. Jadi ini mu dis 0 dengan mu theta 0. Mu dis 0 dengan mu theta 1. Mu dis 0 dengan mu theta 2.
nanti ini naik mu D1 dengan mu theta 0 gitu. Jadi dikalikan semua. Jumlahnya jadinya 9 ya kalau 3 membership ya masing-masing. Kalau 5 membership ya jadi 25 gitu. Kalau 7 membership ya jadi 49. Nah, kaitannya dengan jumlah membership dan waktu komputasi itu di situ. Ya, semakin banyak membership, maka perkalian yang dilakukan semakin banyak. Dan itu makan waktu gitu ya. Nah, ini makanya saya sederhanakan, sudahlah saya buat 3 aja biar cepat ya. Oke, nanti setelah dari B ini kita masuk ke defasifikasi ya. Di sini saya menggunakan center of area ya, center of area atau center of gravity. Itu rumusnya kira-kira sama ya antara area dan gravity. Jadi ini adalah penjumlahan antara nilai mana yang nilainya terkecil tadi atau nilai perkalian ini tadi, dis dan theta tadi. Ya, mulai dari 1 sampai 9 kan ini. Nah, kemudian dikalikan dengan R. R itu adalah yang tadi yang saya tulis VH, H, M, L, VL tadi. Itu nilainya R ini. Kemudian dibagi dengan penjumlahan dari nilai B-nya ini. Jadi tadi ada 9 dijumlahkan semua. Nah, nanti dapat nilai R berapa gitu ya. Nah, nilai R inilah yang menjadi Krips output ya. Seperti itu. Nah, nilai R ini ya nanti yang akan diberikan ke kontrol motor gitu ya. Bagaimana R ini nanti mempengaruhi kinerja dari kecepatan motor. Gitu ya. Jadi yang jelas nilainya R ini nanti akan di satu sisi dia menambah motor yang lain, ya, motor kanan misalkan begitu. Di sisi yang lain dia akan mengurangi motor yang kiri. Ya. Jadi kalau kebetulan nilai R-nya itu 0 ya, ketemunya 0 karena tadi kan misalkan tidak mendeteksi apa-apa, berarti nilai R-nya kan 0 ya. Nah, pada saat dia nilainya 0 itu maka kecepatan kecepatan konstannya robot itu misalkan kita anggap 1 meter per second gitu ya. Itu ditambah dengan 0 dan dikurangi dengan 0. Jadi yang kanan ditambah 0, yang kiri dikurangi 0. Kan hasilnya tetap ya, tetap. Nah, karena hasilnya tetap sama-sama 1, maka robot ini maju. Ya, majunya lurus gitu, tidak belok. Tapi begitu nanti R ini nilainya berubah, maka yang kanan misalkan tadi ditambah dengan R, yang kiri dikurangi dengan R. Jadi yang kiri melambat, yang kanan lebih cepat. Jadi dia belok kiri misalkan begitu. Tapi kalau nilai R-nya negatif, maka dia akan belok kanan. Ya, karena yang kanan tadi kan 1 plus R. R-nya negatif, berarti kan 1 min R jadinya. Sedangkan yang kiri itu 1 min R. R-nya negatif, jadi 1 min R. Jadinya 1 plus R. Jadi dia gantian begitu. Itu caranya seperti itu ya. Oke, nah sekarang saya langsung saja simulator. Atau mungkin ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya lanjut? Kira-kira bisa ditangkap ya? Sejauh ini jelas, Pak. Ya, jelas ya, terkait dengan penjelasan itu. Yang lain? Mudah-mudahan jelas ya. Dari saya masih cukup jelas, Pak. Ya, baik. Oke, baik. Alhamdulillah kalau sudah ini ya, jelas dari penjelasan tadi. Nah, sekarang kita langsung ke implementasi ya. Implementasi ini saya buatkan simulasi lantainya memanjang begini. Ya. Lantainya memanjang. Kemudian saya buatkan tembok-tembok ya, menghalangi supaya robot ini kalau misalkan belok nanti nggak kebablasan masuk ke mana itu, ke jurangnya ini ya. Jadi ditahan sama temboknya ini dulu. Kemudian yang tengah ini ada tonggak ini tujuannya nanti adalah untuk memberikan penghalang ya. Dia bertindak sebagai obstacle. Nah, robot ini maju nanti bergerak ke depan sini. Ya, bergerak ke sini. Dia memanfaatkan 8 sensor yang di depan ini. 8 sensor depan ini. Nah, ini kalau dari program yang sudah saya buat kemarin, ini saya buka yang ini ya. Ini gambar kayak kertas ini. Yang saya lakukan apa gitu ya. Jadi saya memodif ya bawaannya Pioneer ya. Jadi yang atas-atas ini saya biarkan karena ini adalah inisialisasinya ultrasonic sensor ya. Jadi dikasih nilai minus semua, artinya tidak mendeteksi apa-apa awalnya. Kemudian untuk U sensor ini handle objeknya itu dilakukan seperti ini ya, sim.getObjectHandle. Jadi namanya adalah Pioneer P3DX Ultrasonic Sensor ya. Ini dari mana namanya? Dari sini ya. Ini kalau Anda buka. Nah, ini.
Di sini, nah ini, Pioneer P3DX ultrasonic sensor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, sampai 16. Ya. Jumlah sensornya ada 16. Nah ini ada namanya. Ini kalau Anda klik, nah ini, Anda lihat ini. Ya, dia akan menunjuk ke yang ini, ke depan. Jadi ini kalau saya putar, nah ini ya, ini nomor 1. Nomor 1. Ya. Kemudian nomor 2, nah ini, yang miring ke sini ini. Nomor 3, 4, 5, ya, 6, 7, nah 7 itu mulai miring ke sana. Ini 7, 8, ya, 9, nah 9 ke sini, 10, 11, 12, sampai sana 16. Jadi 16, nah itu yang sebelah sana sendiri 16. Oke ya, jadi ini namanya ini, Pioneer P3DX ultrasonic sensor 1, 2, 3, 4, dan seterusnya sampai 16. Makanya di sini, ya, di sini tadi, dia memberi ininya, ini ya, Pioneer P3DX ultrasonic sensor, titik-titik I ya, jadi I-nya itu nanti adalah dari 1, 2, 3, sampai 16. Nah setelah itu N ya, jadi ini hanya untuk menghandle objeknya, untuk sensor, kemudian menghandle objeknya motor, ya, motor left sama motor right, itu pakai ini. SIM get object handle juga, Pioneer P3DX left motor dan right motor. Nah ini dari mana? Ini kalau diklik, nah, rodanya nggak bisa diklik. Nah ini aja mungkin. Nah ini kelihatan ya. Ini yang left ya ini. Nah dia dikasih ini ya putih nih, left. Terus yang right wheel yang ini. Oke. Oh ini wheelnya ya, motornya ya. Motornya itu, ini. Nah ini yang kita handle itu motornya, bukan wheelnya ya. Karena wheelnya ini nempel di motor, jadinya dia nanti ya ikut muter bersama motornya itu. Oke, balik lagi ke sini. Jadi ini sudah kita handle semua. Nanti setelah kita handle itu kan kita tinggal ini ya, berhubungan dengan nama-nama ini aja, variabelnya ini aja. U sensors dengan motor left, motor right. Itu yang penting. Nah, kemudian bawaan programnya sendiri itu kan ini ya. Dia ada no detection distance karena dia menggunakan Breitenberg ya. Algoritma Breitenberg untuk menghindar. Itu dia butuh no detection distance-nya setengah meter gitu ya. Jadi kalau jaraknya sudah masuk ke area setengah meter kurang, itu dia baru ngerespon. Kalau belum, dia nggak ngerespon. Makanya Breitenberg itu agak telat gitu biasanya. Kemudian max detection distance-nya adalah 0,2 gitu ya. Kemudian detect-nya ini dibuat 0 semua ya, jadi diinisialisasi dengan 0. Nah ini saya tutup. Saya tutup dengan minus-minus 2 ini artinya nutup. Ya. Dia berubah jadi hijau. Ini nggak akan dieksekusi nanti di program. Nah kemudian saya membuat ini, rest sama dis. Kenapa? Karena saya nanti di bawah itu menggunakan rest sama dis ya. Ya, ini result dan distance. Result ini kalau dibaca itu nilainya adalah nilai logic 01 ya. Jadi rest itu menunjukkan apakah sensor itu mendeteksi atau tidak. Mendeteksi berarti iya, 1. Kalau tidak mendeteksi berarti 0. Ini sementara saya buat tidak mendeteksi semua ya. Ini ada 16, saya set 0 semua. Kemudian dis juga begitu. Distance awalnya masih 0 semua ya. Jadi saya tidak mendeteksi apa-apa di situ. Kemudian Breitenberg-nya saya tutup. Ya, saya tidak menggunakan Breitenberg. Kemudian kecepatannya saya set nanti tersendiri ya, dikontrol dari C. Jadi ini P0 sama dengan 2 meter per second ini saya tutup juga. Ini bawaannya VRAP ya. Jadi kalau nanti Anda buka VRAP itu dia akan muncul ini. Ya. Jadi yang saya tutup-tutup ini tadinya muncul, malah justru yang ini nggak ada. Ini tambahan saya sendiri. Oke, setelah itu kita bisa pindah ke syscall actuation ya. Jadi ini sudah mulai aktuasi, ya, melakukan action. Ya. Yang harus dibaca di sini adalah kita membaca result dan distance ya, dari proximity sensor. Dalam hal ini adalah ultrasonic sensor. Yang ke I, ya, I ini dari 1 sampai 16. Itu dibaca semua. Dibaca semua. Hasilnya ditampung di result. Ya. Result ini tadi sifatnya adalah logic ya, boolean 01. Jadi detect. Kemudian distance-nya adalah jaraknya yang terukur. Nah ini saya pakai untuk saya masukkan ke sini. Result I, dan rest I, dan dis I. Di rest 1, 2, 3, 4, 5, 16 ya, dia menampung dari sini. Jadi setiap kali pembacaan dia ditampung di sini.
Begitu juga distance-nya ditampung di sini. Untuk apa? Ya, untuk yang bawah ini. Ini tadinya nggak ada ini semua ini. Ini semua ini sampai bawah ini nggak ada. Ya. Yang sampai sini nggak ada. Ya, yang ada itu yang ini ya. Justru yang saya tutup ini yang ada tadinya. Kalau ini ada, ya ini ada ini bawaannya. Nah, saya nambahkan yang ini saja. Jadi seperti yang saya desain tadi di PowerPoint ya, di PowerPoint tadi, saya akan membaca semua sensor ya, membaca semua sensor, kemudian membuat simulasi. Kalau misalkan US1 kiri dan US1 kanan itu mendeteksi, maka nanti seperti apa? Sudutnya berapa? Ya. Nah, ini saya buat seperti ini. Jadi kalau misalkan res 1, 2, 3, sampai 8, yang 9 sampai 16 saya tidak gunakan ya, karena itu di belakang, saya tidak pakai. Kurang dari satu berarti dia 0 ya. Kurang dari 1 kalau dia integer kan berarti 0 ya. Berarti logic 0 ya. Jika resnya ini logiknya 0, ya, artinya ini sensor US1, US2, US3, 4, 5, sampai 8 ini nilainya 0 semua, berarti dia tidak mendeteksi apa-apa. Itu saya set nilai angle-nya adalah 0. Ya, saya anggap nggak ada apa-apa gitu ya. Nilai angle-nya 0 aja. Kemudian distance-nya saya buat yang jauh sekalian, 10 gitu. Ya, saya set jauh. Artinya nggak ada objek. Di objek dekat itu nggak ada. Kenapa saya set 10? Tidak di set 1, karena 1 itu terdeteksi ternyata. Ya, sama sensornya itu. Jadi sensor itu mendeteksi maksimal 1 meter. 1,1 sudah nggak bisa. Ya, itu yang sudah saya coba ya. Makanya ini saya buat awal itu kalau nggak deteksi apa-apa ya sudah ini. Nah, nanti setelah dia misalkan mendeteksi ya, yang paling kiri, ujung paling kiri, depan, jika lebih dari 0, berarti ini artinya logiknya 1, begitu. Jika res 1 adalah 1, berarti dia mendeteksi sesuatu, maka angle-nya adalah min 90. Ini saya beri seperti yang di sini tadi kan ya. Ya, saya berikan yang di mana tadi? Desain saya di sini ya. Desain saya yang ini tadi. Nah, ini. Ya. Kalau US4 ya, US4-nya itu US4 itu berarti paling ujung ya, paling ujung. Ini nilainya 1, maka minus 90. Ya, minus 90. Oke, sebentar. Oke, jadi ini saya tutup dulu. Ya, jadi dia minus 90 ya, karena dia kan sebelah kiri tadi, kiri paling ujung. Terus ini nilai distance-nya ya sensor itu sendiri, ya, karena dia kan mendeteksi sendirian. Nah, sekarang kalau dua, ya, nomor 1 dan nomor 2 ini sama-sama aktif, ya, berarti ada 2 sensor yang kena ya, kiri paling kiri dan yang nomor 2 dari kiri. Maka angle-nya saya set misalkan 75, minus. Distance-nya bagaimana? Distance-nya kita bagi 2. Distance 1 tambah distance 2 dibagi 2. Ya. Jadi saya rata-rata begitu. Oke. Ini Anda boleh ya buat sendiri ya. Boleh buat sendiri. Misalkan, Pak saya nggak mau ini seperti ini. Saya bobot misalkan distance satunya 0,75, distance 2-nya 0,25. Ya monggo, silahkan, nggak apa-apa. Ini yang simple aja saya buat ya, 0,5 gitu. Jadi saya bagi 2 gitu. Kalau memang terdeteksi di 2 sensor. Kemudian dia suatu saat mendeteksi yang sensor 2 saja. Maka itu sudutnya adalah minus 60. Distance-nya adalah distance dari sensor itu sendiri. Kemudian kalau sensor 2 dan sensor 3 sama-sama aktif, anggap aja sudutnya tadi adalah minus 45, maka sudutnya juga saya bagi 2. Jaraknya saya bagi 2. Kemudian res 3 ya, result 3 itu nilainya lebih dari 0, artinya 1 ini aktif, maka angle-nya adalah minus 30, distance-nya adalah distance-nya sensor itu sendiri. Kalau 3 dan 4 aktif, maka sudutnya adalah minus 20, distance-nya adalah rata-rata dari distance 3 dan 4. Kalau res 4, ya res 4 ini berarti yang depan kiri ya, depan kiri. Itu nilainya 1, maka angle-nya minus 10, distance-nya adalah sama dengan distance-nya dia sendiri. Dan seterusnya ya, ini berulang ya. Ini kalau 4 dan 5, 4 dan 5 itu berarti US1 kanan dan US1 kiri, itu sama-sama aktif, maka angle-nya 0, distance-nya adalah setengah kali distance 4 ditambah distance 5. Dan seterusnya ya. Jadi ini saya buat seperti itu. Jadi 2 sensor, 1, 2 sensor, 1, selang-seling gitu ya. Oke, jadi sampai dari min 90
sampai plus 90. Distance-nya distance yang sensor itu sendiri. Oke. Nah, kemudian supaya ini bisa berkomunikasi dengan C, ya, ini saya buat sim set integer signal, ya, sudut angle. Kenapa saya buat integer signal? Karena angle ini di sini nilainya integer semua. Baik minus maupun plus itu integer, tidak ada pecahannya. Ya, jadi sudutnya ini saya buat sudut integer. Ya, jadi saya sim set integer signal. Ini artinya saya membuat ini nama sudut, ya, yang isinya nanti adalah angle. Sudut ini nanti biar bisa diakses oleh C++. Ya, kalau mungkin Alif ya, Alif pernah buat langsung ya di C menghandle VREP itu berarti nggak perlu seperti ini. Tapi kalau misalkan Lua masih kita pakai gitu ya untuk menghandle simulatornya, kemudian kita menggunakan C juga, maka dia butuh perantara ya, penghubung ya. Ya ini penghubungnya ini. Nanti di C itu saya mengakses sudut ini. Tentunya saya harus set juga integer ya nilainya. Kemudian untuk jarak itu float. Kenapa? Karena nilainya dari 0 sampai 1. Ya, nilainya itu 0, 0,1, 0,2 begitu nilainya. Ya, jadi nanti bisa Anda lihat pada saat simulasi saya jalankan itu dia nilainya pecahan. Ya, itu disimpan, ini distance 2 ya. Semuanya distance 2 ini. Ya. Oke. Nah, kemudian roda kiri dan roda kanan ya, kecepatan kiri dan kanan itu adalah sim. Kalau ini sim set ya, sim set itu berarti dari Lua dikasihkan ke C. Kalau dari C dikasihkan ke Lua, maka Lua menerimanya dengan sim get. Ini saya buat float ya. Float ya, karena di C-nya juga saya set float nilainya. Saya deklarasikan sebagai floating point ya. Jadi sim get float signal V0. V0 berarti untuk yang kiri, V1 untuk yang roda kanan. Nah, nanti setelah itu baru sim set join target velocity. Nah, ini sudah untuk menjalankan robotnya. Seperti itu. Ini yang di sisi di sisi mana itu? Lua ya. Di sisi simulatornya. Oke. Oke, saya kira itu di simulator. Berikutnya adalah penjelasan di C ya. Oke, kita siapkan dulu seperti ini. Kemudian saya buka yang C ya. Oke, mudah-mudahan sudah kelihatan C++-nya. Saya buka Open Project. Nah, ini ya. Oke, jadi awalnya dulu kan saya buatnya di main ini ya. Main, ini untuk menjalankan robot standar ya. Kita harus menggunakan, sudah kelihatan ya ini ya, C-nya, C++-nya ya. Sudah, Pak Bima. Ya, baik. Oke, jadi untuk di main-nya sendiri yang kita perlu set adalah port-nya. Itu adalah 19997. Kemudian integer client ID ya. Jadi gini, kenapa kok ada client ID? Karena VREP itu bisa ditaruh di server ya. Jadi kita misalkan kita punya beberapa komputer, kemudian VREP itu kita taruh di satu komputer, nanti dia sebagai server. Nah, kita bisa membuat aplikasi sendiri-sendiri ya. Aplikasi sendiri-sendiri yang terhubung ke server itu untuk menjalankan objek yang berbeda-beda misalkan. Jadi misalkan Anda main bola begitu ya. Ada 3 orang pemain tim 1, satunya tim 2. Nah, itu Anda mau main sepak bola, kembangkan algoritmanya masing-masing, itu nanti Anda bisa mengaksesnya itu menggunakan client ID-nya ini. Ya, jadi misalkan Anda mengendalikan satu buah objek, ya, satu buah objek khusus itu ya, maka client ID-nya bisa 0, 1, 2, 3, 4, nanti begitu. Ya. Itu bisa di-set ke bermacam-macam aplikasi ya. Jadi ini saya kebetulan menggunakan client ID 0. Nah, nanti saya misalkan buat lagi program di C++ yang lain gitu ya. Itu client ID 1. Nah, itu 2 robot itu nanti bisa saling jalan bareng gitu. Seperti itu. Nah, ini sementara karena jalannya hanya di satu tempat, di satu C saja, file C, ya sudah client ID 0 ini. Kemudian ini adalah untuk menghubungkan antara C dengan VREP ya, SIMXstart ya. Ini kita menggunakan localhost. Ya. Ini komportnya tadi ini.
Kemudian yang bawah ini adalah tambahan saya sendiri ya. Jadi saya ngeset nilainya float A, B, R, V left, V right ya. Ini udah untuk umpan ke fazi nanti nilai A dan B. Ya. A itu misalkan distance, B itu adalah sudut ya. Sedangkan R itu adalah output nanti output dari fazi. Kemudian ini adalah V left, ya, V right ya. Kemudian ada angle, ada distance. Ya, ini ya. Oke, jadi kalau untuk menjalankan saja Anda cukup di sini ya. While 1 SimX start simulation. Ini saya kira sudah jalan ini. Robotnya ya, masih yang pakai standar bawaannya VRAP ya. Artinya bukan program yang saya buat tadi. Masih yang standar. Itu langsung jalan. Tapi jalannya cuma maju gitu aja. Nggak bisa belok-belok. Nah, ini yang saya masukkan ya. Tadi kan di luar itu saya membuat sudut sama jarak. Nah, ini supaya bisa saya akses itu saya menggunakan ini. SimX get ya. Tadi di luar kan sudut itu integer ya. Karena kan dia nilainya kan plus 30, plus 60, plus 90, min 30 dan seterusnya itu kan integer. Makanya di sini saya buat sim get integer, di atas juga saya buat integer angle ya. Distance-nya yang float. Nah, ini sudut dan angle SimX op mode streaming ya. Kemudian SimX get float signal, jarak ya. Ini distance ya, sama seperti ini. Nah, ini saya cek. Jika distance-nya lebih dari 0,99 gitu ya. Itu saya set nilai R-nya sama dengan 0. Jadi fazi itu ya sudah dilewati gitu. Ya, fazinya dilewati. Ya, jadi jika jarak obstacle terbaca melebihi 1 meter, maka nilai hasil FIS ya, fuzzy inference system akan dibuat 0 karena obstacle masih jauh ya, atau robotnya belum perlu menghindar. Kemudian kalau yang kurang dari ini, maka dia pakai FIS, pakai fuzzy inference system. Yang dimasukkan di situ adalah distance, kemudian sudut. Nah, ini sudutnya kenapa saya buat pangkat ya, saya buat angle kali angle itu supaya jadi positif. Tadi kan dari pembacaan sudut di angle ini kan ada minus 90, minus 60 begitu ya. Ini saya jadikan positif ya, saya jadikan positif. Jadi saya kuadratkan tapi saya akar lagi, jadi positif. Nah, jika jarak ini dipakai kapan? Jika jarak obstacle terbaca kurang dari 1 meter. Maka hasil FIS diperoleh dari perhitungan dan robot perlu menghindar gitu ya. Nah, terus yang membedakan kanan dan kiri nanti di mana? Nah, ini. If angle itu negatif ya, kurang dari 0 berarti kan negatif ya. Itu berarti yang terdeteksi kan obstacle-nya di sebelah kiri robot. Atau sensor 1, 2, 3, atau 4 yang membaca ada objek. Nah, itu saya pakai rumus ini. V left sama dengan 1 plus R, V right sama dengan 1 min R. Kenapa saya menggunakan rumusnya terpisah? Karena R-nya ini nggak bisa plus minus. Ya, tadi kan ini saya absolutkan jadinya kan. Nilainya jadi positif saja. Akhirnya nggak bisa plus minus outputnya R ini. Karena outputnya R nggak bisa plus minusnya saya buat di sini. Jadi kalau sudut yang terbaca di sebelah kiri, maka kan robot logikanya harus menghindar ke kanan. Menghindar ke kanan berarti kan yang left harusnya lebih cepat daripada yang sebelah kanan. Jadi roda sebelah kiri itu lebih banter daripada yang kanan gitu ya. Sehingga dia beloknya ke kanan. Itu kalau objeknya di sebelah kiri. Sebaliknya, kalau objeknya di sebelah kanan, maka kecepatan roda kiri saya kurangi, roda kanan saya tambah. Jadi dia beloknya ke kiri. Gitu. Kenapa saya menggunakan begini? Itu tadi alasannya. Karena ini nilai R itu tidak bisa menghasilkan negatif. Kenapa alasannya? Karena saya hanya menggunakan separuh membership function ya, hanya positif saja yang saya pakai. Nah, nanti kaitannya dengan deteksinya ya, angle ini kan nilainya negatif atau positif kan ini. Nah, itu di sini. Ceknya di sini. Nah, kemudian untuk cetak hasil ya, untuk cek ya, ini sudut saya cetak, jarak saya cetak, R-nya sendiri saya cetak ya, V left saya cetak, V right saya cetak. Semua saya tampilkan. Kemudian setelah itu ditampilkan V left dan V right itu diberikan ke masing-masing roda. Jadi sim set ya. Nanti di luarnya tadi kan get ya. Sim get kan tadi sana. Nah, ini seperti ini. Sudah selesai. Ini min-nya seperti ini. Nah, sekarang ini kan memanggil FIS tadi. FIS-nya mana ini? Ya, jadi float FIS A, B. Nah, A itu siapa? Kalau Anda lihat di sini, di min itu, A itu adalah distance. Berarti dia, A itu untuk distance, sedangkan B itu adalah untuk angle, untuk sudut. Nah, di sini, ini distance, ini sudut. Ya, ini saya siapkan FIS-nya sendiri, ada distance-nya 3, angle-nya 3.
RB-nya 9, kenapa? Karena 3 kali 3 ya. Kemudian fast, temp sama temp 1, ini untuk looping, ini adalah untuk rule-nya ya, nilai rule-nya. Ini saya set VH-nya setengah, H-nya 0,4, M-nya 0,3, L-nya 0,2, PL-nya adalah 0,1. Nah, nanti susunannya seperti ini. VH, HL, VH, HL, VH, M, PL. Ini dari mana? Dari sini tadi. Ini. Desain kita yang di sini tadi. Ini. Desain kita di sini. Ya, urutannya seperti ini jadinya. Kenapa kok VH, HL, VH, HL, VH, M, PL? Ya karena lihat ini. Jadi membership function 1 untuk distance itu adalah seperti ini ya. Dia memanggil fungsi namanya triangle. Triangle sendiri dia anggotanya apa? A, float B, float C, sama float X. Berarti ini kan batas kiri, batas tengah, batas kanan, ini nilainya X-nya. Ya, nilai distance-nya berapa? Ini untuk yang gambar ini ya. Ini kan 0, 0, kemudian sini. Ya. Ini untuk sudut ya, 0, 0, 45 kalau ini. Yang tengah 0, 45, 90. Nah, ini kita lihat yang angle aja dulu. Contohnya di situ. Ini ya, angle 1 adalah 0, 0, 45. Angle 2, triangle 2 adalah 0, 45, 90. Triangle 3 adalah 45, 90, 90. Ya, jaraknya ini adalah angle-nya B, B, B. Saya simpan di B semua. Ya, dari sini tadi. Kemudian yang ini 0, 0 setengah, 0 setengah 1, setengah 1, 1 ya. Ini yang A. Nah, kemudian rule base inference engine-nya adalah saya menggunakan perkalian, ya. Bukan menggunakan min, tapi menggunakan perkalian. Jadi saya kalikan antara distance sama angle-nya, ditampung di RB, sehingga RB-nya nilainya ada 9. Kan ini distance-nya 3, angle-nya 3, ya, jadi ini ada 9. Kemudian saya jumlahkan semua. Ini tujuannya nanti adalah untuk divasifikasi ini. Nah, ini output, ini adalah RB dikalikan nilai R. Ya. R ini dari mana? R ini. Susunan saya ini tadi, konfigurasi rule outputnya tadi ya. Ya, ini dikalikan, dan nanti hasilnya temp 1 dibagi dengan temp saja, ya, ketemunya fast. Nah, fast ini return. Nah, dia ditampung nanti oleh R ini. Oleh R ini. Oke, nah itu fuzzy. Nah, ini ada yang belum diketahui ya, triangle. Triangle rumusnya seperti apa sih? Ini. Di atasnya lagi ya, float A, float B, float C, float X. Ya, ada float D di sini. Ya, jadi kalau misalkan nilai X ini ada di antara A dan B, makanya dipakai adalah rumus ini. Nilai X-nya nanti di antara B dan C, makanya dipakai ini. Berarti ini di slope positif, ini slope negatif. Ya. Ini slope negatif. Ya. Sedangkan ini adalah di luar slope. Ya, di luar slope tadi. Sudah, seperti itu aja. Ya, ini sudah seperti ini. Ya. Oke, saya kira ini sudah selesai. Kemudian kita coba build ya, build solution. Saya senang pakai rilis ya, jadi programnya itu nanti saya jalankan di executable file-nya ya. Terus, tidak mau diangkat ini. Ya, tidak mau diangkat ya. Oke, sekarang ini coba saya jalankan ya. Saya jalankan program yang tadi. Ya, ini. Ini nilainya pada saat robot berjalan ya. Anda lihat nilai V-left sama V-right-nya satu semua. Jaraknya masih belum terbaca ya, ini kan belum sampai 1 meter. Nah, ini mulai berubah. Nah, dia langsung belok. Ini kalau saya halangi di sebelah sini, sorry, dia sudah terlanjur. Oh, sudah terlanjur ya. Oke, sebentar saya ulangi lagi. Oke, saya ganggu. Nah, kalau saya taruh sebelah kiri, dia belok kanan. Kalau saya taruh kanan, dia belok kiri. Ya. Kalau saya lepas, dia lurus. Penghalang, belok lagi, belok ya. Ya, ini besarnya beloknya ini adalah tergantung dari
desain rule fuzzy tadi ya. Ini kebetulan saya menggunakan setengah, 0,4, 0,3 tadi kan gitu. Oke. Ini sengaja saya buat halang-halangan begini. Karena robot ini terus terang saya belum buatkan untuk yang punya tujuan ya. Jadi dia ngejar target itu belum. Jadi dia masih free ya, jalan sendiri, free. Makanya dia apa namanya? Ya terpaksa harus saya halangi terus begini supaya dia kelihatan apa namanya? Responnya ya. Sebenarnya kalau dia misalkan ini penghalangnya saya taruh di sini, kemudian saya kasih target di sini, dia itu akan menghindari ini terus kemudian ke targetnya. Nah, cuman ini tidak ya, tidak saya beri seperti itu. Jadi untuk saat ini robot ini ya jalannya free. Ya, nah ini nilai yang terbaca ya. Ini jalan terus. Kemudian kalau ini, nah ini terbaca sudutnya min 30, min 60, 0 dan seterusnya. Nah ini. Ya, oke. Oke, kira-kira seperti itu demonya. Jadi mungkin Anda bisa coba ya. Kemarin saya juga sudah kopikan ya program-program yang tadi itu. Nanti mungkin bisa Anda coba sendiri. Nah, usahakan Anda buat juga scene ya, scene skenario sembarang ya. Nanti silakan Anda uji robot Anda berhasil menghindar atau tidak begitu. Ya. Kemudian tergantung desainnya juga ya, menghindarnya itu seperti apa? Apakah responsif atau mungkin tidak responsif sama sekali gitu ya. Nah, itu nanti yang perlu Anda lakukan adalah mentuning rule-nya ya, mentuning rule-nya. Jadi rule ini yang ini ya. Ini harus Anda tuning gitu. Oh, Anda butuh lebih sensitif gitu ya. Lebih gerakannya itu lebih responsif gitu. Nah, itu silakan dituning sendiri. Ya. Oke, saya kira itu. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Ini ada satu yang tidak hadir ya. Oke, mudah-mudahan nanti meskipun tidak hadir bisa mengerjakan. Oke, silakan. Kita mungkin bisa diskusi ya. Ini sudah jam 9:04. Kalau ada yang mau disampaikan, silakan. Sudah jelas ya? Sangat jelas. Oke. Nanti saya share untuk program yang saya buat ya. Apa? Kopi-kopi programnya ya. Nanti Anda mungkin dari yang saya sampaikan tadi bisa mengingat-ingat ya. Oh, tadi langkahnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, nanti Anda tinggal coba kopas ya, copy paste program-program yang sudah saya buat itu ke program Anda, kemudian coba Anda buat scene di skenario di VRAP. Nah, kemudian baru Anda jalankan. Ya. Oke, kira-kira begitu. Jadi saya masih punya hutang 2 ke Anda ya. Hutang pertama itu adalah lanjutannya ini ya. Jadi untuk demonya itu nanti kita bicarakan lagi ya, Piko ya. Tolong koordinasi lagi untuk demonya kira-kira bisanya kapan. Itu adalah untuk pengganti yang kedua ya. Kemudian untuk yang penggantinya libur Maulid kemarin, itu sebenarnya adalah proyek baru ya. Proyek baru. Tapi karena proyek barunya itu, sebentar, kalau nggak salah tentang ini ya, apa namanya, sebentar ya. Oke, proyek barunya adalah penggunaan artificial neural network ya, untuk mengklasifikasi normal dan abnormal heart condition. Nah ini nanti hari Rabu ya, insya Allah saya coba sampaikan, mungkin datasetnya juga ya.
Kemudian cara menyelesaikannya menggunakan apa, nanti juga saya berikan hari Rabu besok. Nah, kemudian Anda coba kerjakan, seperti itu. Nah, terkait dengan demonya yang tugas 2 gimana gitu ya. Demo tugas 2 nanti selain hari Rabu ya. Nanti tolong dicarikan hari lain, entah Jumat atau kapan begitu. Atau Senin depan juga boleh ya. Ini kan baru saya jelaskan yang ini tadi. Jadi mungkin misalkan Senin depan, kalau bisa sih jam antara itu ya, jam 9.40 itu ya. Jam 9.40 itu kalau bisa kita pakai ya. Hanya untuk demo mungkin sebentar aja. Nah, kemudian setelah itu ya sudah. Artinya saya tinggal punya satu hutang, yaitu hutang yang Maulid Nabi kemarin ya. Tapi itu kayaknya masuk di tugas 3 kan sudah ya, masuk di yang tugas 3 itu. Oke, baik. Kira-kira itu ada yang mau disampaikan lagi sebelum kita tutup ya. Mau tanya sedikit Pak, boleh Pak? Ya, silakan. Tadi kan kelihatan waktu setelah obstacle disingkirkan itu ya beberapa kali terlihat seperti robotnya mengejar bertambah kecepatannya. Ya. Jadi bertambah kecepatan ini memang ada di coding atau bisa jadi mungkin hanya bug programnya ya Pak? Ya, oke. Baik, berarti Mas Zayana jeli ya, amati itu. Memang gini, itu tidak ada di coding ya, tidak ada di coding, tapi itu murni di tidak terdefinisinya jarak 10 meter di membership function-nya Fuzzy. Jadi distance tadi kan saya buat berapa? 0, setengah sama 1 meter kan. Nah, kemudian tadi di program saya itu, sebentar saya share aja lagi. Di program saya itu saya tulis kalau dia tidak mendeteksi apa-apa ya, distance-nya lebih dari 0,99 ini, maka bukan ini. Oh, bukan di sini. Sebentar, di luar ya, di luarnya. Oke, di sini ya. Nah, ini ya, dis 2 ini 10. Di membership function Fuzzy-nya tadi, di sini, itu nggak ada gitu. Itu nggak ada. Jadi, kalau nilainya 10, bagaimana gitu ya. Begitu dimasukkan ke sini, ternyata itu ngefek ya. Jadi, float A ini kan distance tadi. Ya, jadi kalau di sini kan batasnya kan 0, 0, setengah, 0, setengah 1, setengah 1, 1. Nah, kalau 10, kalau A-nya 10 gimana? Nah, ini ternyata kalau dihitung, ya, begitu A-nya 10, karena di sini tidak saya definisikan, maka nilainya R, gitu ya, nilai perhitungannya RB, ya, kemudian nilai hitungannya R, ya, ini fast-nya ini, fast ini kan ditampung di R ini. Ini jadi kayak semacam apa ya, kode nggak jelas gitu ya, minus apa, J apa gitu ya, seperti itu. Nah, itu gara-gara nilai R-nya itu tidak jelas ya. Nah, robotnya ini seolah-olah kayak nambah ya. Ini kalau nggak salah minus ketemunya. Minusnya. Jadi dia jadinya kayak lebih dari 1 kecepatannya. Nah, itu di situ, Mas Zayana. Jadi, nah itu kalau mau diselesaikan sebenarnya bisa aja diselesaikan ya. Dengan cara itu tadi. Di bagian rule fuzzy-nya itu kita extend sampai dengan misalkan 20 meter, misalkan begitu. Jadi misalkan yang ini ya, ini misalkan diberi 20 begini. 20 kan berarti masih lebih jauh daripada 10 ya. Seperti itu. Jadi ini artinya 0, setengah, 1, 20. Artinya apa? Setengah. Oh, bukan 20. 20 ini ke atas ya. Ini tetap 1. Berarti harus ada membership keempat ya. Ada membership keempat yang nilainya itu kira-kira begini. 4. Ini nilainya 1, 1, 1 ya, 1. Jadi ini sudah 1 semua gitu, maksudnya begitu. Nah, cuman jaraknya sampai berapa gitu ya. Ini jadinya kayak apa ya? Trapezoid ya, kayak trapezoid begitu. Jadi setelah segitiganya naik, kemudian lurus begitu. Nah, ini karena itu sih. Jadi dia tidak bisa membaca itu karena lebih dari 1 meter.
kalau ini dibuat 1 meter, kemarin sudah sempat saya buat 1 meter, ya. Dia ada efeknya juga. Anggap aja saya buat 0,98 gitu ya. Tapi ini masuk jangkauan masuk jangkauannya sensor. Jadi saya kemarin juga anunya di sini ya. Ini masuk jangkauan sensor. Jadi kalau misalkan mau dibuat lebih tinggi sebenarnya 1,1. Cuma nanti kalau 1,1 saya masukkan, pasti di sini itu juga error lagi. Ya. Di face-nya itu sendiri pasti error. Jadi bukan bug ya. Kalau bug itu biasanya kan nggak disengaja ya. Kalau ini disengaja karena desainnya ini tidak mengakomodir ya. Tidak mengakomodir itu. Seperti itu, Mas Zayana. Baik Pak, mungkin cukup menjelaskan. Ya. Ya, berarti jeli ya. Lihat kok aneh gitu. Setelah menghindar kok cepat gitu ya. Seperti itu. Oke, yang lain? Ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan barangkali? Oh ya, tadi ada yang tanya. Mbak Jawaril ya. Demonya individu atau kelompok? Oh ya, kelompok Mbak. Ini kan seperti yang kemarin ya. Kemarin kelompok kan ya? Kelompok 3 orang kalau nggak salah. Ada yang 4 ya, kalau nggak salah 1 kelompok. Jadi Ya, ini, benar, Pak. ya balik ke kelompoknya lagi yang kemarin. Ya. Oke. Permisi Pak, izin bertanya Pak. Ya, silakan. Berarti untuk membership-nya itu sebetulnya terserah ya Pak? Boleh segitiga, boleh pakai yang lain seperti itu Pak? Boleh. Silakan. Anda mau pakai Gaussian boleh, mau pakai bell shape boleh, mau pakai trapezoid boleh gitu ya. Terserah sih. Ini kebetulan saya kasih contohnya menggunakan yang segitiga. Ya. Silakan kalau mau pakai desain lain. Ya. Ya, terima kasih Pak. Ya. Oke. Ada lagi mungkin yang lain? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, mungkin untuk pertemuan kita malam ini bisa kita cukupkan dulu sekian. Nanti habis ini saya kirimkan ke Piko ya, list program yang sudah saya siapkan untuk ini tadi ya, programnya ini tadi. Mungkin kalau program kan nggak sempat nyatet atau apa gitu ya. Jadi nanti saya kirimkan saja. Baik, kalau sudah tidak ada yang didiskusikan lagi, mungkin untuk pertemuan kita malam hari ini mungkin bisa kita cukupkan sekian ya. Insya Allah ketemu lagi hari Rabu ya. Seperti itu. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih.